Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih hidup dan ingin hidup kita sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi abdinya Allah, kita harus getarkan kolbu, ucapkan dengan lisan, buktikan dengan amal perbuatan, luruskan dengan harapan sepanjang masa kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan memberikan kepada kita, kita sediakan diri kita untuk mengabdi kepadanya, untuk memohon pertolongan kepadanya, dan memohon pertolongan yang sebaik-baiknya. Tentunya yang terbaik adalah dari Allah, yaitu kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan ketetapan hati, istiqamah di jalan Allah. Istiqamah di jalan Allah disebutnya asyiratul mustaqim, dan asyiratul mustaqim ini adalah diberikan Allah kepada orang-orang yang mendapat nikmat, bukan kepada orang yang dimurkai, bukan kepada orang yang tersesat. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat Allah dan dinikmatkan? Itulah para nabi dan rasul dan juga para syuhada, para sholihin. Sementara yang disebut dengan yang dimurkai itulah yang disebut dengan maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan waladhdallin, orang-orang yang tersesat yang menganggap Allah punya anak, yaitu orang-orang Nasara. Kita mustaqim, hayang nak ya, hayang nak maka hayang nak. Kadang-kadang sok nurutan si magdub, kadang-kadang nurutan si dolin. Ketika kita masih tetap muslim, tetap mengikuti magdub dan dolin, maka itu disebutnya munafik. Berhindar kita dari jiwa-jiwa kemunafikan, yaitu hanya 3 cirinya. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, dan kalau diberi amanat dia hianat. Nah, cuman 3 itu, Bu. Tukang bohong, tukang ingkar janji, dan tukang hianat. Itulah munafik. Muslim mereka, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan yang digariskan dalam keislaman. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang 3 kategori: bohong, kemudian ingkar janji, dan khianat. Ya. Di level manapun itu, bukan hanya di pemerintah, bukan hanya di pejabat. Kalau kita kan mikirnya yang ingkar janji, yang bohong itu, yang khianat itu pejabat, bukan. Diri kita sering ingkar janji. Tanya kepada diri, benar nggak ingkar janji? Tadi bangun berterima kasih nggak kepada Allah? Alhamdulillah, nyebut nama alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, tapi hati magis kumandiar, aduh itu nyeri cangkeng, padahal kan dia nyebut alhamdulillah ya. Leres tadi alhamdulillah mah bablas angine, benar-benar bersih, ma fi qalbi ghair. Makanya saya kalau bertemu bapak ibu tak pernah nanya daramang, nggak pernah, karena pasti bararong. Daramang alhamdulillah mung nyeri cangkeng, alhamdulillah mung rada rieuh, alhamdulillah nyebut alhamdulillah tapi pakai koyo belah dia tempel-tempel ya. Jadi sekarang semuanya hidup, dan hidup kita ini bersihkan jiwa kita dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu tuh pembersih jiwa namanya, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membersihkan hati, nggak usah asupkan karena jero cucian atau laundry, bersihkan dengan raditu billahi robba. Bersihkan jiwa kita bahwa kita ridho Allah Tuhan kita. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang lain selain Allah di dalam hati ini. Ya, gitu ya. Kemudian yakin Islam sebagai agama kita. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Allah itu menurunkan agama itu hanya Islam. Yang lain itu ciptaan manusia. Gitu. Yakin nggak, Bu? Kudu yakin. Mun teu yakin berarti kaasup anu bohong tadi, ya. Ngomongnya bohong. Kemudian kita juga harus yakin bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tenang aja. Ya.
Rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Kewajiban sudah diatur dan nggak bisa diwakilkan. Mati sudah diatur kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, nggak usah dipikirin. Ya. Dan yang paling penting adalah kita diawasi selama kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya jiwa yang ihsan. Jiwa yang ihsan itu selalu merasa diawasi. Ya. Bapak Ibu tadi kan sholat, merasa diawasi Allah enggak? Boro-boro abdi mah tadi ge ngalamun ibunya, tapi kan nyaho mun paum teh salah tuh tadi teh nya, tadi ngalamun kan gitu ya. Naudzubillah. Jadi jiwa kita bersihkan, ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, dan ridho Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan teladan bagi kita. Sehingga kita duduk di sini itu sekarang dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka membuktikan bahwa kita Islam, dalam rangka membuktikan bahwa kita taat kepada Kangjeng Nabi. Mana buktinya? Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, dan dia sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Itu kata Kanjeng Nabi. Sementara kita terdaftar pun belum mau haji. Betul Bapak? Belum daftar kan? Dan duit lagi can boga. Sama alasan we. Ya. Kalau motor kan boga, imah boga menyemayar haji itu bisa. Ya, terus. Nah, perlu dijual heula, jual Bu. Hanya untuk Allah jual motor tenang. Ya. Terus pada deh. Yuk mau ke Allah mari di penta temere, ada barang penta minang. Ya. Terus jika Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah sekalipun istri saya harus saya korbankan, saya korbankan. Sekalipun anak saya harus saya korbankan, saya korbankan. Benar disuruh. Nabi Ibrahim, jangankan jiwa ini, kalaupun saya punya anak, saya akan korbankan. Kebenaran hari tamat kercan boga anak Nabi Ibrahimnya. Betul, Pak Dede, itu kebenaran, lain bohongan. Ini mah cerita bahwa Nabi Ibrahim itu ketika oleh setan dibujuk, dia selalu kuat. Enggak, Tuhanku hanya Allah. Ibrahim, gimana kalau kamu punya istri? Nanti kamu istrimu marah-marah. Enggak apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Terus gimana kalau disuruh kawin deui ku istrimu? Cek Nabi Ibrahim, naon susahna dititah kawin deui nya. Benar terbukti. Benar kan terbukti Nabi Ibrahim dititah dipaksa kawin ku kolot kan ngora. Nya, beres. Di dia aya sok nakna nu kolot dititah kawin ka salakina. Berarti can lah. Ya. Berikutnya ketika diuji, iyalah kamu kan belum punya. Gimana kalau nanti kalau punya anak, kamu akan diuji. Mau nggak kamu sembelih untuk Allah, saya akan persembahkan segalanya. Makanya Nabi Ibrahim disebutnya kekasih Allah, Khalilullah. Ya. Benar, begitu punya anak disuruh disembelih. Nah, kata Nabi Ibrahim, naon susah, dia jangan. Nah, Ismail, dia ya bapak menang parentah, kudu nyembelih kamu. Kata Nabi Ismail, Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu maha mencintai kepada orang-orang yang sabar, maka aku akan sabar. Silahkan ayah, gitu. Mungkin dia kira gimana? Apaan tuh? Kan dia orang bapak heula we geus kolot bencit punya gitulah. Terus. Itulah nikmatnya kita hidup beribadah, beriman kepada Allah. Sehingga kita itu menjalankan segala sesuatunya karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah berkata begitu, maka pasti Allah akan memberikan at-tahiyyat, al-mubarak, as-sholawat, al-barakah lillah. Pasti akan diberikan. Orang yang sudah menyerahkan, menghambakan diri hanya kepada Allah, pasti akan mendapatkan kehormatan, pasti akan mendapatkan keberkahan, pasti akan mendapatkan keselamatan, dan pasti akan mendapatkan keindahan di dunia. Jadi lamun Bapak Ina raruksa hirup, hese hirup, loba ting masalah, berarti can deket jeung Allah. Gitu. Ya. Kumaha carana deket we jeung Allah. Kesulitan, inna ma'al usri yusra, pasti bakal dibere kemudahan. Namun susah aja Allah hidupnya punya. Tapi ai urang mah dititah salat ge hese, nyata langke. Dititah puasa eta ge kapaksa. Nya Bu ya. Kita haji can mayar-mayar nepi ka ayeuna. Atuda we ilmuna teh atuda abdi mah, atuda abdi mah, atuda abdi mah. Nepi ka paeh nyebut atuda terus calawat bari melotot paeh nyebut. Ya. Terus Bu. Kira-kira urang kaasup anu atuda
nya mudah-mudahan nu kumaha atuh kuduna urang mah kudu asup kanu sok sanajan can mayar ongkos haji tapi kuring bisa menang pahala ibadah haji sabab aya ilmu na ti Kangjeng Nabi kerjalma anu teu ngalaksanakeun ibadah haji tapi hayang menang pahala ibadah haji jeung umroh gampang saur Kangjeng Nabi salat subuh berjamaah di masjid nu pangdeuketna teu kudu ka Masjid Agung teu kudu ka Al Jabar ya teu kudu ka Istiqlal masjid nu pangdeuketna nu pangdeuketna mah gararaneng hayang kanu jauh jung ka itu punya teu balik deui sugan ya terus ya iya, alhamdulillah. Yuk, di saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini tadi malam diguyur hujan, jadi segar bugar ya. Semuanya sehat walafiat, sebelah kanan, sebelah kiri dan depan. Juga yang di dunia maya sana dari Bandung, Kang Ahmad bersama keluarga, Luis bersama keluarga, dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga, kemudian Ibu Irin bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita hari ini dengan membaca Al-Quran. Surat An-Nisa mulai ayat ke 144. Kita akan baca 5 ayat sampai 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أو تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم
بكم إن سخرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وظلم وكان الله سميعا عليما. يا تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, 6 ayat dari surat An-Nisa mulai ayat 144 sampai ayat 149 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena ketidakmampuan atau karena belum punya ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar Al-Quran sampai dengan yang terbaik menurut kualitas yang Allah kadarkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita sesuatu, melainkan Allah berikan kemampuannya kepada kita. Insya Allah. Mari kita lihat yang sudah kita baca ini, kita coba pahami ayat demi ayat dari terjemah tafsir Ibnu Katsir. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dan pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inilah ayat Ahok yang hari ramai, ya. Jangan menjadikan orang kafir sebagai wali, baik wali kota ataupun wali murid. Gitu ya. Rame, Bu ya, rame. Padahal itu namanya agama anak beda terus maneh milih maneh nage can pugu jelas yang diparilihkan gitunya. Setuju teh, Pak? Kudu kitu atau kudu samikna wa atona sarua bibir jeung hate. Ieu mah anu penting mah sembahona we kajian teuing teu jelas jalmana oge. Teu disunatan-sunatan acan dipilih dari pamimpin. Kumarek nyalamatkeun manusia manehna oge teu jelas. Nya anu kitu, Bu. Sok adukeun juga sakai. Naon? Urang mah ayeuna teh keur di skenario supaya tong ningali agama ari urusan milih pamimpin mah. Nah, itulah yang disebut dengan maghdubi alaihim waladhdallin. Hati-hati, kelakuan itu teh akan terus disebarkan oleh mereka sampai dengan kiamat karena mereka tidak akan suka kalau muslim ini jaya. Begitu. Ya. Di dunia loba kana muslim, loba yang maghdub jeung dolin. Loba maghdub jeung dolin di urang we di Sukamiskin loba miskin, loba miskin. Loba muslim teh muslim KTP na kalakuan nama maghdub jeung
dolin. Aya buktina loba dititah bener hese. Nya. Heeh. Aya Bu gitu Bu. Aya sugan aya nu ngararamah. Resep kuring mah mun aya jelema nu ngararamah nya. Heeh. Nya aya gitu nya. Tapi teh jelas. Ya, pemajikan we ibu-ibu kasalaki teh sugan gitu. Salaki ini saeutik bade omong. Ya gitu Bu. Nah, hanya hopa kapan di dia osok karar itu. Nya, leres. Sarua lah lalaki oge ya. Heeh. Jika teh sok digoreng teu nemang. Buka pemajikan teh ka bener. Cek padede teh ka indungna teh. Buka pemajikan teh ka bener kan cuma gitu nya. Terus tunjuk padede nya. Dede nu itu lain dede nu ieu teh nya. Jadi hati-hati perempuan lamun lalakina baru gak kena indung baru kena bapak itu tuh sok diaromongkeun ka indung bapak. Komo ka dulurna. Cik atuh padede cenah ieu teh kapan ieu cenah dulur mah. Mawi cenah pun bojo mah pelit kan gitu nya. Ditahan saha tuh pelit. Teangan atuh nu bager. Beres. Heeh. Baik teh neangan eta masalahna teu wani. Ku adang merenung banyak gitunya cek ku adang teh nya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di sini jelas di ayat 144 Allah perintahkan kepada orang yang beriman, diperintah. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu perintah, larangan, perintah untuk menjalankan, larangan untuk meninggalkan. Ya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Jadi orang yang memilih pemimpin kafir di dunia akan disiksa di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kahartos Bu. Kahartos. Nah, kuning cenah kapungkur Nabi Yusuf pemimpinnya Firaun bukan pemimpin. Nabi Yusuf bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan yang menjadi raja waktu itu adalah Firaun. Tapi Nabi Yusuf tetap Nabi Yusuf, tidak jadi anak buah Firaun. Jadi jangan salah Bu kalau nerangkan Nabi Yusuf anak buah Firaun, bukan anak buah Firaun. Nabi Yusuf itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya di negeri Firaun. Ayeuna padede lamun boga dunungan orang yang tidak pernah sholat, tapi padede kerja di situ, jangan ikut tidak sholat, tetap aja sebagai padede. Yang di waktu sholat mah tetap sholat. Ayeuna bagian padede terus, atau nama kayak padedenya. Ya, gitu. Iya mah pas cerdak abdi mah dununganana tara sholat, abdi ge milu tara sholat. Ta eta teh tai ka hulu, terang tai ka hulu. Nya gitu ya. Itu jelas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Tanain Bapak Ibu. Tanain ayat ini surat An-Nisa ayat 145 lamun Ike Nurjanah menyanyi nate neraka paling dalam tersedia bagi orang munafik. Ayat Al-Qur'an An-Nisa ayatna 145. Eta teh bagi siapa Bu? Kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia tidak ditepati, dan kalau diberi amanat dia hianat, munafiklah orangnya. Itunya apa itu lagunya itu Bu? Cok atuh apalkeun bula ini membang toyib we nyanyi teh Bu nya jeung doma kuringnya. Sekali-kali domba batur dinyanyikan Bu ya. Ingat, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi mau bisa nulungan ke jelema munafik. Siapapun. Sebut siapapun ini termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan menolong orang munafik. Nah, sehingga pada saat itu hukum berlaku bagi orang-orang munafik silahkan keluar dari Madinah. Itu terjadi. Dan di antara mereka kemudian ada yang bertobat dan kemudian ada yang kembali kepada ajaran mereka sebelum masuk Islam. Begitu Bapak Ibu ya. Ayeuna aya kana jelema munafik teh Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaasup nu munafik teh. Ka eta nu penting mah ulah asup ka jeung teuing loba oge. Nya. Loba kaum anu munafik. Ai Bapak Ibu kaasup kadang-kadang ulah. Ya.
Itu kan nerakanya paling dalam. Artinya dibanding orang-orang kafir yang lain, orang yang penyembah berhala, termasuk Namrud, termasuk Fir'aun, itu orang munafik mah lebih bawah lagi. Aspalnya neraka. Aspala safilin. Innal munafiqina fid darkil aspal. Jadi mun aya Bapak Ibu anu aspal teh eta teh kerakna neraka. Aspali minan nar walang tajidalahum nasyira. Itu yang bisa nulungan ya kepada orang munafik. Siapa orang munafik itu, Bu? Kurang. Kalau sok munafik teh, Bu, lamun ngomong sok bohong, lamun janji sok ingkar, kemayan hutang tara. Ya, jeung lamun diberi amanat sok khianat. Sakalian dipercaya teh lewat kita gawe di jam 7 nepi ka jam 5, balik deui nya gitu ya. Nginum deui nya ciu padahal segitu ya. Eta teh munafik, Bu. Pegawai negeri sarua lah, kudu mah digawe ngurus pamajikan ke mana-mana. Kudu disuruh duit negara, duit Kementerian Pertanian dipakai lipstik pamajikan. Ya, pakai umroh, dipakai haji duitna ku keluargana dewek sorangan. Saya teteh Bu, ke Menteri Pertanian nu ayeuna anu keur diadili nyebutnya. Tapi manehna teh gagah we, apakah saya memerintahkan? Keunah memerintahkan atuh dan memerintah nu ngalaksanakeun nu dihandap. Lamun manehna teh pangkat teh dipecat. Terus Bu, penting ikuti kan itu di bawaan. Alhamdulillahnya di Indonesia mah komplit. Terus disebutkan di ayat ke-146-nya kecuali orang-orang yang tobat. Nah ini Bu peluang dari Allah. Bapak Ibu teh termasuk kuring sok minang munafik punya. Ngomong minang bohong, janji minang ingkar, khianat minang bisa diobati dengan cara apa? Obati dengan dirimu sendiri namanya tobat. Jadi yang bisa menolongnya itu adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa menolong. Dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah. Jadi babalik pikir, cek bahasa orang. Ya. Orang munafik itu sebenarnya nama, lamun tengah peuting, sok udang manehna teh. Tengah peuting, jemplang jempling, tengah peuting mah udang. Tapi isukan nggak bohong deui, nyebutnya isukan ngibuli deui. Ayeuna nu paling sering disorot teh nu sok ngabohong teh nu sok make speaker. Ya, kampanye mau dibikin nanti alat-alat elektronik yang dalam negeri semua. Mobil-mobil listrik produksi dalam negeri, bohong. Tapi oge benang di Cina. Kan kita Bu. Aya nganyu berjin tamaya. Ya. Janji, nu penting kapilih. Kan gitu punya. Pada dia makan malam gratis di kuring. Nguyup sorangan. Ya, itu ya. Tapi mama jadi makan siang gratis. Kalau makan siang, makan malam gratis nguyup sorangan. Dicai. Ya. Ya. Dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu jangan berpraduga jelek kepada orang munafik karena kalau dia bertobat maka dia akan sama dengan orang beriman dan mendapat pahala. Gitu ya. Jadi lamun ibu baheula keur SD, bapak keur SMP atau keur SMA baheula aya babaturan gawe teh bohong. Bohong. Abdi mah alhamdulillah teu boga kabogoh padahal di buladinya aya Kenapa itu naon dan dalam rangka untuk mencari perhatian. Meunang we urang suka miskin Pak Dede. Sabab di Garut geus teu payu deui punya. Tapi nang bohong teh ulah cenah ulah daek ka Dede mah bohong. Aya urang suka miskin daek dibohongan ku Pak Dede nya gitu. Dibohongan teh Pak teh itu artinya tapi enak pada geus lobat ya. Jadi memberikan pahala yang besar kepada orang munafik yang bertobat. Jangan lupa, orang munafik yang bertobat. Kemudian kembali ke jalan agama Allah dengan sepenuh hati. Ya, ikhlas benar-benar berbalik pikir. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur? Jadi Allah itu tidak akan salah menyiksa. Kalau kamu sudah munafik tapi bertobat dan kamu bersyukur maka Allah tidak akan menyiksa. Meskipun di awal disebutkan wahai orang-orang munafik tempatmu di negara di neraka terdalam. Ya.
Disebutkan di sini dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, ucapan buruk itu tidak disukai. Ya, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk itu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, Alhamdulillah abdi mah waktu kamari di ditu kieu 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 padahal sangsaranya sabab naon hayang mendapat simpati. Ya. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah-langkah pelajaran dari ayat 144 sampai ayat 149 dari surat An-Nisa, yang pertama bahwa munafik itu akan selalu ada menyertai manusia yang muslim. Jadi kelakuan munafik itu selalu akan ada. Dan orang munafik itu pasti muslim. Yang tidak muslim tidak munafik karena disebutnya juga kafir. Orang kafir itu tidak bakal munafik karena dia sudah kufur. Yang munafik itu ngaku Allah Tuhannya tapi ibadahnya tidak kepada Allah. Yang munafik itu ngaku dia setia kepada Allah, berjanji kepada sesama manusia, tapi dia tidak menjalankannya. Karena merasa tidak dilihat Allah. Yang munafik itu kalau mendapat amanah disumpah pakai Al-Quran, tapi dia menyelewengkan. Itu munafik. Jadi koruptor itu munafik, Bapak Ibu. Tapi jangan hukum koruptor kalau dia sudah dihukum, kemudian dia bertobat, bisa jadi dia lebih mulia daripada nutil korupsi. Gitu, ya. Bisa gitu, Bu? Bisa. Apa penegasannya? Allah yang menegaskan munafik itu tidak akan ada yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri bertobat dan kembali ke jalan agama Allah. Yuk kita bertobat dan kembali ke jalan agama Allah. Karena kita bisa jadi pernah bohong, bisa jadi pernah berjanji tapi ingkar, bisa jadi pernah diberi amanat tapi khianat. Ya. Terutama dalam keluarga. Sekarang lagi musim banyak kemunafikan. Laki-laki minang bohong kasalah ka pamajikan. Kang tingali abdi langsing, langsing padahal langsung punya teh bohong Bu ya. Masuk gitu. Tingali abdi bodas bodas nama wadakna ibu mah anger we geheng gitu punya. Terus. Tapi datara jujur atau salah gitu. Ah bodas-bodas ibu sakitu gehengna ulah nya tersinggung.